Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Al-Ghazali Ma'ruf dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik di Universitas Mulia Kudus. Kelas C, NIM yaitu 202053151 akan menjelaskan analisis dan pencatatan transaksi bisnis dalam pertemuan 3. Kita mulai. Catatan transaksi bisnis bertujuan 1. Menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 2. Menjelaskan karakteristik suatu akun. 3. Menjabarkan kaidah debit dan kredit secara saldo normal akun. 4. Menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 5. Menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. 6. Menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. 7. Menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Ya. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Dan sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Ya. Tadi setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Setelah itu buku besar yaitu kelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Ya. Daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Ya. Inti dari slide ini yaitu bagan akun. Setelah itu klasifikasi utama dari akun yaitu aset. Ya. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah usaha atau perusahaan yang dalamnya ada aset yang dimiliki yaitu kas, perlengkapan, bangunan, piutang usaha. Kas yaitu uang yang kita masukkan ke dalam perusahaan tersebut atau perusahaan kita. Perlengkapan contohnya yaitu alat dan lain-lain. Bangunan yaitu berupa gedung, kantor, ataupun bangunan yang lain yang menunjang aset perusahaan. Dan piutang usaha. Piutang usaha yaitu contohnya adalah bank. Ya, bank dan lain-lain. Klasifikasi utama dari akun yaitu aset yang memiliki kewajiban. Tentu kita mempunyai perusahaan pasti ada kewajibannya, yaitu kewajiban adalah utang pada pihak luar atau kreditor. Di sini dicontohkan DPR dan lain-lain, termasuk juga bank juga ikut ya dalam pihak luar kreditor atau utang usaha ya, wesel bayar dan utang gaji. Utang gaji di sini karyawan yang kalau di sini bisa dimasukkan ke dalam piutang usaha. Setelah itu, klasifikasi utama dari akun yaitu ekuitas. Ekuitas adalah pemilik ya. Hak pemilik atas aset perusahaan ya. Tentunya kita kalau mempunyai usaha pasti mempunyai hak atau ekuitas pemilik. Ya. Ini adalah modal
kredit card, penarikan kredit card, ya. Dan tentunya kita mempunyai pendapatan dan beban, ya. Pendapatan yaitu kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk, ya. Tentunya kita mempunyai perusahaan harus ada yang dijual dan tentunya ada dasarnya, ya. Yang tentunya akan mendapatkan pendapatan atau kenaikan ekuitas, ya. Di sini pendapatan yaitu pendapatan, ya, tentunya jasa, pendapatan komisi, ya. Setelah itu adalah beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan, ya. Tentunya kita mempunyai perusahaan harus atau secara tidak langsung mempunyai beban, ya, penggunaan aset atau jasa untuk menaikkan pendapatan, yaitu pendapatan perusahaan itu sendiri, ya. Ini adalah beban sewa, ya, beban sewa, beban gaji atau membayar gaji karyawan, beban utilitas. Lanjut. Untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf T, ya. Contohnya kita akan belajar pencatatan transaksi bisnis yang menyerupai huruf T, ya. Akun T, yaitu yang di tengah-tengah kas, ya. Di sini T. Di sisi kiri harus diingat-ingat, di sisi kiri yaitu debit, yang di sisi kanan kredit. Yang di bawah yang pastinya jurnal umum. Contohnya kita mempunyai debit yaitu 3.750, 4.300, 2.900, dan kreditnya 850, kreditnya juga 1.400, 700, dan 2.900, ya. Selanjutnya, menyeimbangkan akun T. Tentunya semua akun dalam pencatatan transaksi bisnis harus seimbang, ya. Di sini dicontohkan badut, ya. Contoh sederhana, ya. Harus seimbang. Jadi, pertama jumlahkan sisi debit, ya. 3.750 dijumlah 4.300, jumlah lagi 2.900, yang di total jumlahnya 10.950, ya. Kalau ini sisi kreditnya 850, 1.400, 700, 2.900. Kemudian jumlahkan kredit, ya. Tadi 850, 1.400, 700, 2.900, dan dijumlah 5.850. Dan setelah itu kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun, ya. Yaitu di sini 5.100. 10.950 kurangi 5.850, ya. 5.100. Transaksi dan akun neraca. A. Contohnya pada tanggal 1 November, Chris Card menyetorkan $25 ke rekening bank atas nama Net Solution, ya. Di sini di tengah-tengah jurnal, di sisi kanan atas halamannya, halaman ke-1, sisi kiri atas tanggal yaitu November, 1 November, ya.
Di sini masuk kas 25.000, modal berkurang 25.000 dolar. Ya. Di sini secara umum adalah jurnal ya. Yang pastinya secara umum itu balance ya. Dan setelah itu dampak dari jurnal ini di buku besar ya. Pada 1 November kas bertambah 25.000, modal kris card 1 November 25.000 ya. Ini ada bagan T tentunya. Dan pada tanggal 5 November Net Solution memberi tanah senilai 20.000 dolar secara tunai ya. Tanah untuk membeli tanah senilai 20.000 ya. Kas berkurang 20.000 ya, untuk membeli tanah dan mendirikan bangunan ya. Secara umum ini adalah balance ya. Selanjutnya pada tanggal 5 November Net Solution membeli tanah senilai 20 dolar secara tunai. Dampak dari jurnal ini di buku besar adalah kas yaitu 1 November 25 dolar ya, dan 5 November yaitu 20 dolar ya, untuk membeli tanah tentunya. 5 November 20 dolar kurang 20 dolar ya. Pada tanggal 10 November Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1 dolar 1.000 dolar 350 ya, untuk memberi perlengkapan secara kredit yaitu 1.350 dolar ya. Kas berkurang 1.350 dolar ya. Kas bertambah tentunya ya, 1.350 dolar, dan utang usaha yaitu 1.350 dolar untuk membeli perlengkapan secara kredit ya. Secara umum ini adalah balance ya tentunya ya. Setelah itu pada tanggal 10 November Net Solution memberi perlengkapan secara kredit senilai 1.350 dolar. Dampak dari jurnal ini di buku besar yaitu perlengkapan pada tanggal 10 November 1.350, utang usaha pada tanggal 10 November 1.350. Tentunya ini di dalam buku besar ya, jurnal dalam buku besar. F. Pada tanggal 30 November Net Solution membayar kreditor sebesar 950 dolar ya, utang usaha 950 dolar, kas berkurang 950 dolar untuk membayar utang usaha kepada kreditor ya. Ini secara umum adalah balance tentunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Ghazali Ma'ruf. Bila ada salah, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.